Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Hasmi Hasbuna MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis, beserta teman-teman semua yang menonton video saya. Di sini saya akan membacakan 8 hadis, yaitu sebagai tugas UAS di nomor 9. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggara Chandra Kirana. Baik, yang pertama saya akan menghafalkan hadis yang pertama, yakni hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Sa'id bin Mansur, hadasana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim, an Abi an Sahlin yakni bani Sa'din, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Dari hadis yang sudah saya bacakan tadi, penjelasan hadisnya yaitu mengenai berita gembira dari Rasulullah SAW mengenai mereka orang-orang yang telah memberikan seseorang petunjuk dalam hal kebaikan, yang mana hal kebaikan yang disampaikan kepada orang lain atau motivasi yang diberikan kepada orang lain itu merupakan suatu kebaikan yang sangat berharga, yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut banyak sekali nilai-nilai yang disampaikan atau nilai-nilai yang terdapat dalam hadis tersebut. Salah satunya bagaimana kita bisa mengambil hikmah ketika kita akan memotivasi teman kita, ketika kita akan memberikan hidayah atau kemuliaan kepada orang-orang di sekitar kita untuk saling mengingatkan, saling memotivasi, yang mana pada zaman sekarang mungkin saya bisa mencontohkan ketika posisi guru atau seorang pendidik yang memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Nah, itu merupakan salah satu implementasi atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yang bisa kita implementasikan dalam yang kedua, saya akan melafadzkan hadis tentang lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad ibnu Muqatil, akhbarana Abdullah an Nafi' an ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar al-yahuda ala ayya'maluha wa yazra'uha walahum sata'uma kharaja minha, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan tanah Khaybar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan, dan mereka mendapatkan separuh dari hasilnya. Nah, untuk penjelasan hadis yang sudah saya bacakan mengenai tentang lingkungan, yaitu hadis ini itu menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana kerjasama itu dilakukan dengan kaum Yahudi di Khaybar, yang setelah wilayah tersebut itu dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi pada saat itu tuh Rasulullah SAW itu memberikan tanah Khaybar itu kepada mereka untuk dikelola atau dimanfaatkan. Nah, adapun syaratnya yaitu hasil panennya itu diberikan, setengahnya itu diberikan kepada kaum muslimin. Nah, dari hadis tersebut itu mengajarkan atau memberikan nilai-nilai kebaikan kepada kita, yang mana kita itu diajarkan untuk
bagaimana bisa mengelola atau memberdayakan sumber daya yang ada, apalagi sumber daya alam yang saat ini kita di Indonesia yang sangat kaya seperti itu. Jadi Islam itu mengajarkan banyak kepada kita untuk menjaga lingkungan agar kita. Yang ketiga, saya akan melafadzkan hadis tentang hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuludzi nabi misibai fa'akuluhu haram. Yang artinya setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya itu hukumnya haram. Nah, hadis ini berstatus sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1933. Untuk penjelasan hadis ini itu diterangkan bahwa hewan yang bertaring itu hukumnya haram ketika dimakan. Yang mana ketika hewan yang memiliki taring itu tidak baik untuk kesehatan, maka lebih amannya kita sebaiknya mengkonsumsi daging dari jenis hewan yang halal. Yang mana hadis ini tuh diturunkan karena pada zaman dahulu itu masyarakat Arab di zaman Rasulullah SAW itu suka memburu binatang buas. Nah, agar lebih jelas dan memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat pada saat itu, maka Nabi Muhammad memberikan petunjuk mana hewan yang halal dan mana hewan yang haram. Hadis yang sudah saya bacakan tersebut memiliki banyak nilai-nilai kebaikan yang dapat kita ambil, yang mana untuk menjaga keseimbangan tubuh atau kesehatan tubuh sebaiknya kita menghindari untuk mengkonsumsi daging binatang buas, karena sudah jelas pada hadis tersebut dikatakan bahwa hewan yang bertaring itu haram hukumnya ketika dimakan. Nah, yang mana hadis ini tuh menjadi dasar bagi kita atau acuan bagi kita untuk membangun etika dalam mengkonsumsi makanan yang baik. Yang keempat, saya akan melafadzkan hadis tentang tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. An Hammad bin Salamah, an Sabit al-Bunani, an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qomat ala ahdikumul al-qiyamatu wa fi yadihi wasilah falyaghrisha, yang artinya dari Hamad bin Salamah itu berkata, dari Sabit al-Bunani berkata, dan dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kiamat tiba sedangkan di tangan salah satu seorang dari kalian ada benih kurma, maka tanamlah meskipun kiamat sedang terjadi. Hadis yang sudah saya bacakan tersebut berstatus sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad. Penjelasan dari hadis yang sudah saya bacakan tadi merupakan di mana Rasulullah SAW menganjurkan atau mengajarkan kepada kita, kepada siapapun seseorang, ketika suatu hari dia memegang benih kurma yang mana pada saat itu sudah mendekati kiamat pun atau dalam keadaan ekstrim pun, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan tanamlah benih yang ada di tanganmu. Nah, seperti itu. Yang dapat kita ambil dari penjelasan itu ya bagaimana urgensi dari kepentingan benih atau tumbuhan, yang mana tumbuhan itu sangat berguna bagi kehidupan kita sebagai manusia terutama. Hadis ini tuh mengajarkan kita tentang ketekunan dan kesungguhan dalam menjaga kelestarian alam, yang mana dengan Nabi Muhammad bersabda bahwa ketika sudah mendekati kiamat pun, ketika kita menggenggam benih kurma maka tanamlah. Nah, dalam konteks itu kan berarti sangat penting ya, karena dalam detik-detik kiamat pun kita masih dianjurkan untuk menanam pohon. Berarti kan sebegitu pentingnya tumbuhan atau sebegitu pentingnya tumbuhan bagi kita, seperti itu. Nah, nilai-nilai yang dapat kita ambil bagaimana kita itu dari hadis itu kita bisa semakin meningkatkan rasa kepedulian kita melestarikan alam. Terus dengan kita menanam tumbuhan itu kan dampaknya itu positif, jadi mencegah bencana alam, erosi dan semacamnya. Itu kan tumbuhan itu mengeluarkan oksigen, yang mana oksigen adalah salah satu yang sangat kita butuhkan karena kita bernafas menggunakan oksigen.
Yang kelima, saya akan melafadzkan hadis mengenai tentang matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ibnu Haddatsani Haddatsani Musa ibnu Ismail, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana Abu Burda ibnu Abdillah, qala sami'tu Aba Burda ibnu Abi Musa an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul jalis as-salihi wal jalis as-sawi kamasalis sahib al-miski wakir al-hadadi la ya'damaka min sahib al-muski imma tashtari aw tajid riha wakila al-hadisi yuhriq badanaka aw sawwabaka aw tajidu minha riha khabisa. Arti dari hadisnya yaitu telah menceritakan kepada saya Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abu Burda bin Abdullah berkata, aku mendengar Abu Burda bin Abu Musa dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang bergaul dengan orang solih dan orang yang bergaul dengan orang yang buruk seperti minyak wangi dan tukang tempa besi. Nah, pasti kau dapatkan dari pedagang minyak wangi, apakah kamu membeli minyak wanginya atau sekedar mendapatkan bau wanginya. Sedangkan dari tukang tempa besi akan membakar badanmu atau kainmu, atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Status hadisnya yaitu mutafaq alaih, yang artinya sudah disepakati kesahihannya oleh para ulama hadis. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga dianggap memiliki otoritas yang tinggi dalam ajaran Islam. Hadis ini menjelaskan bagaimana pergaulan itu sangat mempengaruhi kita. Ibaratnya seperti ini, ketika kita berteman dengan teman-teman kita yang menjual minyak wangi, maka kita akan tertular oleh bau wanginya. Sedangkan ketika kita berteman dengan teman kita yang tukang tempa besi, maka kita akan terkena bau yang tidak sedap akibat bau yang dihasilkan oleh tempat besi. Nah, hadis ini itu dijelaskan pentingnya kita memilih pergaulan di sekitar kita, yang mana kita harus pintar dalam memilih mana teman yang baik dan mana yang teman yang tidak baik. Nah, alangkah baiknya kita saling memberikan kebaikan, yang mana kita harus saling mengingatkan sesama teman kita dalam kebaikan. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari hadis ini itu sangat banyak sekali. Menurut saya yang pertama itu, hadis ini tuh mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk memilih teman. Jadi ternyata berteman dengan orang yang baik itu, maka kita akan ikut pada kebaikannya, dan sebaliknya ketika kita berteman dengan teman kita yang buruk, maka kita akan mendapat efek keburukannya, seperti itu. Nah, yang kedua itu ketika kita sudah paham tentang pergaulan, yang mana kita itu harusnya menjadi teman yang solihah, amin, yang akan memberikan nasihat kepada teman kita. Jadi tidak hanya kita mengharapkan suatu kebaikan dari orang lain, tapi kita juga harusnya membangun diri kita untuk bisa memberikan kebaikan ke orang lain juga. Nah, yang ketiga itu mengajarkan, hadis ini tuh mengajarkan kepada kita untuk bagaimana cara kita untuk berbakti atau patuh nurut berakhlak mulia kepada orang tua, kepada teman-teman dan orang-orang yang lebih tua di sekitar kita. Yang mana hadis ini tuh memiliki banyak nilai positif bagi kita, mengajarkan kita untuk dengan memilih pergaulan dan memperbanyak pergaulan itu kita mudah, harusnya kita menyambung silaturahmi, memperbanyak pertemanan, menjaga perkataan, perbuatan, terus selalu mengontrol diri kita untuk berbuat baik. Yang keenam, saya akan melafadzkan hadis tentang matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahabbu siyam ilallahi siyam Dawud wa ahabbu sholati ilallah sholatu Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfa lail wa yaqumu thuluthu wa yanam sudusahu wa kana yasumu yawma wa yuftiru yawman, yang artinya sesungguhnya puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang dicintai Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau biasa tidur di separuh malam dan bangun tidur pada sepertiga malam terakhir. Lalu beliau tidur kembali pada seperempat malam terakhir. Nabi Daud biasa sehari berpuasa dan besoknya harinya tidak puasa. Hadis ini berstatus sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dasar dari hadis tersebut yakni bagaimana telah dijelaskan bahwa Allah itu sangat mencintai Nabi Daud. Nah, yang paling dicintai Allah itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, yang sering kita sebut dengan puasa Daud, yang mana puasa Daud itu sehari puasa dan sehari tidak. Dan sholat yang dicintai Allah itu adalah sholatnya Nabi Daud. Nah, dalam hadis ini itu berhubungan dengan matematika, yang mana sudah dijelaskan bahwa
Nabi Daud itu tidur di separuh malam, dan Nabi Daud itu bangun tidur pada sepertiga malam. Nah, dalam separuh malam, atau biasa disebut setengah atau sepertiga malam, nah kemudian Nabi Daud bangun di sepertiga malam, lalu beliau tidur kembali di seperenam malam terakhir. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa satu malam itu ada 6/6. Nah, hal ini kan merupakan suatu implementasi dari pengimplementasian ke matematika. Jadi antara hadis ini dan matematika itu saling berkesinambungan atau ada hubungannya. Yang mana kontekstualisasinya itu ada di pecahan, mungkin materi pecahan, materi anak SMP itu ada. Untuk nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis ini tuh memiliki nilai-nilai yang sangat Masya Allah sekali, yang mana kita itu ditunjukkan bahwa Allah itu sangat mencintai puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Allah juga mencintai sholat yang dilakukan Nabi Daud. Nah, dalam hal ini tuh memberikan gambaran atau sebagai acuan untuk kita pada kebaikan, yang mana kita dianjurkan untuk melakukan apa yang dilakukan Nabi Daud, karena hal ini tuh termasuk hal mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu nilai-nilai yang dapat kita ambil itu bagaimana kita bisa menilai pengimplementasian matematik hadis ini dengan matematika itu ternyata sangat erat, dan alangkah sebaiknya kita sebagai manusia mengembangkan ilmu matematika, kemudian mengimplementasikannya, terus mengajarkan kepada orang lain sehingga kita itu bermanfaat bagi orang lain. Saya akan melafazkan hadis tentang kimia, yaitu hadis tentang larangan meniup minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Mufassar, akhbarana Isa ibnu Yunus, an Maliki ibnu Anas, an Ayub wa huwa ibnu Habib, annahu sami'a Aba al-Musani al-Juhani yadhkuru an Abi Sa'id al-Khudriyya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nafkhi fi syurbi faqala rajulun al-qadtu araha fi al-ina'i qala uhrikuha qala fa inna la arwa min nafsi wahidati qala fa ibnil qadaha idza anfika qala Abu Isa hada hadisun hasan sahih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Alim bin Hashram telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Malik bin Anas dari Ayub bin Habib bahwa mendengar Abu al-Musanna al-Juhani menyebutkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi SAW melarang untuk meniup ke dalam minuman. Kemudian seorang laki-laki itu berkata, lalu bagaimana bila aku melihat kotoran di dalam bejana? Beliau bersabda, kalau begitu tumpahkanlah. Ia berkata lagi, sungguh aku tidaklah minum dengan sekali tarikan nafas. Beliau bersabda, kalau begitu jauhkanlah bejana dari mulutmu. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Untuk penjelasan hadis tersebut, yakni Rasulullah SAW itu tidak meniup makanan dan minuman ataupun bernafas dalam bejana. Beliau itu melarang untuk meniup makanan dan minuman karena mulut dan hidung itu mengandung kuman dan bakteri yang sangat banyak dan tak terhingga. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah berusaha keras untuk mengembangkan kebiasaan makan yang sehat dan bersih di kalangan pengikutnya. Nah, dari penjelasan hadis tersebut dapat kita ambil nilai-nilai yang baik, yakni yaitu larangan untuk meniup makanan atau minuman, yang mana ketika kita meniup makanan atau minuman, maka udara yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, sedangkan karbon dioksida itu merupakan racun. Nah, maka dari itu ketika kita meniup makanan atau meniup minuman, maka secara tidak langsung kita itu memberikan racun kepada makanan atau minuman yang telah kita konsumsi. Nah, yang kedua, nilai yang dapat kita ambil itu bagaimana hadis ini mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kita, sehingga untuk menghindari penyakit, untuk menghindari kuman-kuman atau bakteri yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga, nilai yang dapat kita ambil itu bagaimana kita itu harus hadis ini tuh kita gunakan untuk sebagai acuan atau landasan kita untuk kehati-hatian kita atau kewaspadaan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, yang mana tidak terlepas dari kuman, bakteri. Ya, kita berpusat lagi kepada kesehatan jasmani dan rohani kita. Hadis yang sudah saya bacakan itu merupakan hadis hasan sahih, namun status hadisnya itu hadis hasan karena Imam Tirmidzi itu mengkategorikan hadis ini sebagai hadis hasan karena rantai sanad hadis ini tuh belum memenuhi kategori jumlah perawi. Hadis tentang alam, yakni hadis tentang Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Shihab ibnu Abbad, haddatsana Ibrahim ibnu Humaid an Ismail an Qais qala sami'tu Abi Mas'ud
yaqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar la yankasifan limauti ahad min nafsi walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'autumuhuma faqumu fasol. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Syihab bin Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Humaid dari Ismail bin Qais, dari Qais berkata, aku mendengar Abu Mas'ud berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seorang dari manusia. Tetapi keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdirilah untuk sholat. Status hadisnya yaitu hadis ini merupakan hadis sahih karena hadis ini tuh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam kitabnya yaitu Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut yakni Rasulullah SAW itu pada hadis ini tuh bersabda yang mana itu adanya gerhana itu bukan pertanda buruk atau suatu kesedihan yang disebabkan karena kematian seseorang, namun adanya gerhana matahari atau gerhana bulan yakni itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari yang sudah saya jelaskan mengenai penjelasan hadis tersebut dapat kita ambil nilai-nilai kebaikannya yang mana dari hadis tersebut yang pertama kita terdapat nilai bahwa kita itu harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita itu harus memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mana adanya gerhana dan bulan itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika ada gerhana bulan atau gerhana matahari, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, hadis tersebut itu mengajarkan bahwa adanya gerhana matahari atau gerhana bulan itu tidak memberikan pertanda buruk atau pertanda kematian seseorang, tapi dengan adanya itu kembali lagi itu merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis itu kita harus mensyukuri, kita dapat mengambil hikmahnya, kita mengambil nilai-nilai baiknya, yaitu kita dapat mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana ini tuh menjadi acuan kita, meningkatkan kita untuk kita itu rajin ibadah, untuk percaya akan qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian 8 hadis yang bisa saya lafadzkan, baik dari lafadz hadisnya, terjemahannya, penjelasannya, status hadisnya, serta nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Jika saya ada kesalahan, baik perkataan saya dalam melafadzkan hadis ataupun menjelaskannya, maupun perbuatan atau gerak-gerik saya dalam video ini menyinggung atau menyakiti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.